semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Risma Putri, NIM 711191017 dari Psikologi Unjani semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi biologis dalam rangka memenuhi tugas psikologi fungsi dasar. Motivasi biologis berasal dari kondisi fisiologis tubuh. Di antaranya lapar, haus, seks, regulasi suhu tubuh, menghindari rasa sakit, dan kebutuhan oksigen. Hal-hal yang dapat membangkitkan motivasi biologis di antaranya, yang pertama, sebagian dipicu oleh kondisi keseimbangan fisiologis tubuh, yaitu mengacu pada konsep homeostatis. Homeostatis adalah keadaan di mana tubuh dinilai seimbang, jadi tidak kurang ataupun tidak lebih pada kondisi normalnya. Contohnya, suhu tubuh normal adalah 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian, hormon tertentu yaitu hormon seks. Kemudian yang ketiga, stimulus sensorik atau insentif, yaitu hormon yang menyebabkan rasa sakit seperti rasa ngilu ataupun ada bagian yang terluka. Jadi kita termotivasi untuk survive. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai lapar. Lapar yaitu motif primer yang sangat diperlukan untuk hidup. Sumber motivasi lapar ada 4. Yang pertama, kontraksi perut atau lambung, di dalam lambung, makanya kenapa ada suara perut kalau misalkan kita udah kelaparan banget. Kemudian yang kedua, kekurangan zat-zat nutrisi. Makanya kenapa kita suka ngerasa lemas kalau misalkan udah lapar banget. Terus juga biasanya ada orang-orang yang gemeteran kalau udah lapar banget. Terus juga yang ketiga, kekurangan glukosa atau gula darah. Kemudian yang keempat, isyarat dari lingkungan atau yang biasa disebut faktor eksternal. Contohnya ketika kita berada di mall, terus kita melewati toko roti, dan aroma rotinya itu secara nggak langsung kita hirup dan kita merasa tiba-tiba lapar, dan kemudian kita termotivasi untuk membeli rotinya, ataupun mungkin kita jadi merasa lebih lapar dari sebelumnya mungkin. Bisa juga contohnya ketika kita lagi di rumah kayak gini, terus kita mencium aroma ibu kita sedang memasak, terus tiba-tiba kita merasa lapar, terus juga tiba-tiba merasa ingin makan. Lapar juga berkaitan dengan hipotalamus. Hipotalamus yang ada di otak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan glukosa. Jadi glukosa adalah jenis gula yang bersirkulasi di dalam darah. Glukosa juga merupakan sumber energi utama untuk jaringan tubuh. Kemudian glukosa juga ketika di level rendah, kita itu akan merasa lapar. Jadi ketika glukosa berada di level rendah akan merasakan lapar. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai peran hipotalamus pada lapar. Jadi terbagi menjadi 2 wilayah pada hipotalamus. Yang pertama adalah lateral hipotalamus dan yang kedua ventromedial hipotalamus. Di sini saya akan menjelaskan dulu lateral hipotalamus atau LH. Jadi LH itu wilayah yang terjadi pada saat kita memulai makan. Dalam wilayah ini kondisi badan kita akan adanya penurunan suhu tubuh, kadar gula rendah, sehingga menstimulasi hipotalamus bahwa kondisi tersebut kita kekurangan asupan nutrisi, yang akhirnya kita lapar, kemudian mencari makan, dan kita makan. Kemudian wilayah kedua yaitu ventromedial hipotalamus atau VHM. VHM ini bekerja saat asupan nutrisi sudah masuk ke dalam tubuh, maka apa yang dirasakan tubuh menghilang. Maka kita akan berhenti dari proses makan tersebut, atau kita biasa sebut kenyang ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan eating disorder. Yang pertama, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah ketika seseorang dengan berat badan normal melakukan diet dan secara signifikan berkurang 15% dari berat badan sebelumnya, namun masih merasa gemuk. Jadi orang-orang yang mengalami anoreksia disorder ini akan tetap merasa gemuk walaupun sudah melakukan diet. Terus juga akan merasa terus kelaparan. Nah, biasanya anoreksia nervosa ini biasanya terjadi
pada remaja wanita. Seperti umur-umur aku kayak gini, seperti umur-umur 17, 18, 19, 20 ya, umur-umur remaja wanita. Kemudian yang kedua yaitu bulimia nervosa, yaitu gangguan yang ditandai dengan episode makan berlebihan. Biasanya makan yang berkalorinya tinggi diikuti dengan muntah, penggunaan pencahar, puasa atau olahraga yang berlebihan. Jadi kalau bulimia nervosa ini ya namanya bulimia, jadi seperti membuli diri sendiri. Jadi memakan porsi yang banyak dan memakan yang berasupan kalori yang tinggi, kemudian dimuntahkan secara sengaja, keesokan harinya puasa, kemudian melakukan olahraga yang sangat berlebihan. Semoga dipahami ya teman-teman. Kemudian saya akan beralih membahas mengenai haus. Motivasi haus dan minum dipicu oleh dua kondisi tubuh. Yang pertama, cellular dehydration, yaitu kekurangan air dalam tubuh atau mengaktifasi osmoreseptor yang ada di hipotalamus untuk mengirimkan isyarat haus. Nah, ini biasanya ketika kita mengalami penurunan kadar air di dalam tubuh akibat olahraga. Kemudian yang kedua yaitu hipovolemia. Hipovolemia yaitu menurunnya volume darah atau turunnya tekanan darah, kemudian menstimulasi ginjal untuk melepaskan enzim renin yang membentuk zat angiotensin 2, kemudian memicu ingin minum. Hipovolemia ini bisa terjadi akibat pendarahan pada saat cedera, kecelakaan persalinan, operasi, muntah maupun diare, dan bisa diatasi dengan meminum oralit ataupun menggunakan infus. Kemudian beralih dari haus, saya akan menjelaskan mengenai seks. Seks merupakan motivasi biologis dan motivasi sosial, penting untuk mempertahankan spesies. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon seksual. Ada dua. Yang pertama itu estrogen dan androgen. Estrogen yaitu hormon seksual pada wanita, dihasilkan oleh ovarium dan adrenal gland. Yang kedua, androgens, yaitu hormon seksual pria. Androgen utama yaitu testosteron. Keduanya ada pada pria dan wanita, namun berbeda jumlahnya. Kemudian hormon seksual mempengaruhi penentuan jenis kelamin saat dalam kandungan. Yang kedua, perkembangan sebagai wanita atau laki-laki. Dorongan seksual yang pertama pada wanita kurang dipengaruhi hormon. Kemudian stimulus eksternal atau kebiasaan dan sikap. Kemudian pada laki-laki sangat dipengaruhi tingkat testosteron yang normal. Yang kedua, stimulus eksternal. Jadi dipengaruhi oleh stimulus eksternal, yaitu isyarat dari wanita. Sekian dari penjelasan saya mengenai motivasi biologis. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penjelasan saya juga dapat dimengerti oleh semua yang menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.